Shalom, selamat pagi para sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Kuntum edisi hari Senin, tanggal 8 November tahun 2021. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-32. Warna liturgi warna hijau, dan untuk bacaan pada hari ini diambil untuk bacaan pertama dari Kitab Kebijaksanaan Salomo, bab 1, ayat 1 sampai dengan 7. Sementara untuk Mazmur tanggapan diambil dari Kitab Mazmur, bab 139, ayat 1 sampai dengan 10. Sementara untuk bait pengantar Injil diambil dari Kitab Filipi 2, ayat 15 sampai dengan 16. Sementara untuk bacaan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita dengarkan bersama pembacaan Injil dari Kitab Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, kalau kita membaca bacaan Injil pada hari ini, khususnya pada ayat 3 sampai dengan 4 tadi, rasanya seperti sesuatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan setiap hari. Mengingat kita terus disakiti, tetapi harus terus mengampuni. Ini sungguh suatu tugas yang sangat berat. Dibutuhkan pengorbanan yang sangat besar dan terus-menerus mengasihi, seolah-olah membiarkan diri kita untuk terus disakiti. Tetapi inilah yang diminta oleh Allah Tritunggal Maha Kudus untuk kita jalankan. Kebesaran kasih setianya adalah memberi teladan bahwa pengampunan selayaknya diberikan tanpa batas. Bukti beriman kepada Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kemampuan untuk mengampuni orang yang bersalah dan menyakiti kita. Bahkan, orang tua penulis pernah menasihati sebagai berikut. Kamu menjadi seorang Katolik berarti belajar dan berusaha untuk mengampuni yang tidak bisa dimaafkan. Karena Allah Tritunggal Maha Kudus telah lebih dahulu mengampuni yang tidak bisa dimaafkan di dalam dirimu. Sahabat-sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi, angka 7 pada ayat 4 hendaklah jangan dipahami dalam makna harfiah sebagai batas pengampunan. Angka tersebut hanya ingin mengajarkan kepada kita bahwa mengampuni haruslah tanpa batas angka apapun. Sementara dari ayat 5 sampai dengan 6, dapat kita lihat bahwa iman yang kita miliki kepada Allah Tritunggal Maha Kudus adalah iman yang sangat berharga, sangat berkuasa,
mampu mempengaruhi keadaan dan mengubah kondisi mustahil menjadi mujizat, serta menjadi jaminan pemeliharaan Allah Tritunggal Maha Kudus atas hidup kita. Berbahagialah kita yang berbuat kebaikan dan kebajikan kepada sesama, karena Dia sudah lebih dulu berbuat baik bagi kita. Berbahagialah kita yang mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita dalam nama-Nya, karena Dia sudah mengampuni dan menebus segala dosa kita. Berbahagialah kita yang memiliki iman yang teguh, terus bertumbuh dan berkembang, serta fokus kepadanya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal di surga. Haleluya. Shalom, sampai jumpa lagi dalam edisi Kuntum berikut. Selamat pagi dan terima kasih.